Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Halimatus Sa'diyah, Intan Lorenza Putri, Litwina Nurhasari, dan Novita Rahmalia Putri. Dan saya moderator sekaligus perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ijaz Al-Quran. Adapun pokok-pokok bahasan ijaz Al-Quran, diantaranya pengertian ijaz Al-Quran, dasar dan urgensi pembahasan ijaz Al-Quran, bukti historis kegagalan menandingi Al-Quran, mukjizat Al-Quran berupa gaya bahasa, dan perbedaan pendapat tentang aspek-aspek mukjizat Al-Quran. Pengertian ijaz Al-Quran. Adapun pengertian ijaz Al-Quran. Di dalam Al-Quran terkandung hal-hal yang menjadikannya sebagai kitab yang unik dan tak tertirukan. Ketidaktertirukannya Al-Quran ini disebut dengan ijaz Al-Quran atau sifat keajaiban Al-Quran. Dasar dan urgensi pembahasan ijaz Al-Quran. Di antara faktor yang mendasari pembahasan ijaz Al-Quran adalah kenyataan bahwa persoalan ini merupakan salah satu di antara cabang-cabang pokok bahasan ulum Al-Quran atau ilmu tafsir. Urgensi pembahasan ijaz Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu tataran teologis dan tataran akademis. Tataran teologis mempelajari ijaz Al-Quran akan semakin menambah keimanan seseorang muslim. Bahkan, tidak jarang pula orang masuk Islam tatkala sudah mengetahui ijaz Al-Quran, terutama ketika isyarat-isyarat ilmiah yang merupakan salah satu aspek ijaz Al-Quran. Adapun tataran akademis mempelajari ijaz Al-Quran akan semakin memperkaya hasanah keilmuan keislaman, khususnya berkaitan dengan ulum Al-Quran atau ilmu tafsir. Bukti historis kegagalan menandingi Al-Quran, yaitu mendatangkan semisal Al-Quran secara keseluruhan, sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Isra ayat 88 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul yang membuat Al-Quran yang serupa ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lainnya. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Mendatangkan 10 surat yang menyamai surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, sebagaimana dijelaskan dalam surat Hud ayat 13 yang artinya, bahkan mereka mengatakan, Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, maka datanglah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Mendatangkan 1 surat saja yang menyamai surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Nabi Muhammad, buatlah 1 surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Mukjizat Al-Quran berupa gaya bahasa. Dilihat dari susunan kata dan kalimat, yaitu nadanya dan lagamnya yang unik, singkat dan padat, memuaskan para pemikir dan orang awam, memuaskan akal dan jiwa, dan keindahan dan ketepatan maknanya. Keseimbangan redaksinya. 1. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya. 2. Keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonim atau makna yang dikandungnya. 3. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan akibatnya. 4. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. 5. Di samping keseimbangan-keseimbangan tersebut, ditemukan juga keseimbangan khusus.
Dilihat dari ketelitian redaksinya. Keindahan gaya bahasa Al-Quran diakui oleh tokoh-tokoh sastra dan tokoh-tokoh lainnya semenjak zaman Nabi sendiri sampai sekarang. Mulai dari kalangan timur sendiri sampai kalangan barat. Perbedaan pendapat tentang aspek-aspek mukjizat Al-Quran. Dilihat dari aspek kebahasaan. Yang paling mencolok dari keistimewaan Al-Quran ialah dari segi kebahasaan, seperti lagamnya, susunan redaksinya, dan keluasan makna yang dikandungnya. Aspek yang satu ini juga dapat dikatakan sebagai aspek kemukjizatan yang pertama kali disajikan oleh Al-Quran. Dilihat dari aspek isyarat keilmuan. Di balik bahasa, nada dan lagamnya yang indah, ia juga mengandung banyak sekali pelajaran dan informasi keilmuan. Ibarat suatu karya, ia gabungan antara karya sastranya Shakespeare dengan kumpulan teorinya Einstein. Pemberitahuan berita gaib berisi tentang berita gaib masa lampau, berita gaib masa datang, dan berita gaib masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.